Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Abdurrahman Yusuf dengan NPM 2210 6310 70116. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan final project yang berjudul Artificial Intelligence dan Data Science. Yang pertama, pentingnya data science era society 5.0. Jadi konsep society 5.0 merupakan visi Jepang untuk membangun masyarakat yang berpusat pada manusia dan didorong oleh kemajuan teknologi. Dalam era society 5.0, data analitik dan memegang peran kunci untuk mengatasi berbagai tantangan masyarakat. Yang pertama ada personalisasi layanan. Dengan menggunakan data science, layanan dapat disesuaikan secara individual berdasarkan frekuensi, perilaku, dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, optimasi proses dan efisiensi. Data science dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses-proses bisnis, produksi, dan layanan publik. Yang ketiga, inovasi berbasis wawasan, yaitu analisis data mengungkap wawasan baru dapat mendorong inovasi produk, layanan, dan solusi. Yang keempat ada pemecahan masalah masyarakat. Data science dapat dimanfaatkan untuk memahami dan mengatasi tantangan masyarakat seperti kesehatan masyarakat dan infrastruktur. Yang kelima ada pengambilan keputusan berbasis bukti. Data dan analitik data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terukur di berbagai sektor. Dalam era society 5.0 ini, data science menjadi kunci untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan solusi inovatif bagi berbagai tantangan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan data science menjadi sangat penting di era ini. Oke, selanjutnya yang kedua ada teknik dan tugas pokok data science. Nah, jadi di sini ada penjelasan mengenai teknik-teknik atau tugas pokok dalam data science serta teknik pembelajaran untuk masing-masing komponen. Di sini teknik data tugas pokok dan data science terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengumpulan dan pengolahan data atau data collection and processing. Yang kedua, eksplorasi dan visualisasi data atau data eksplorasi dan visualisasi. Yang ketiga ada pemodelan dan pembelajaran mesin atau modeling and machine learning. Yang keempat ada evaluasi dan optimalisasi model atau model evaluasi and optimasi. Yang kelima ada komunikasi dan intervensi hasil. Nah, di sini ada teknik pembelajaran untuk data science. Terdapat 8 cara. Yang pertama, belajar dari tutorial dan kursus online. Yang kedua itu membaca buku teks dan artikel ilmiah di bidang sains. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proyek data science nyata. Yang kelima, mengikuti webinar. Yang keenam, belajar programming. Yang ketujuh, praktik dan pengulangan. Yang kedelapan, belajar dari mentor atau pakar di bidang data science. Selanjutnya di sini yang ketiga ada pengembangan AI di Indonesia. Di sini ada contoh penerapan kecerdasan membuat AI yang sudah diterapkan di Indonesia saat ini. Yang di sini ada 3 contoh perkembangan AI di Indonesia. Yang pertama ada chatbot layanan publik, yang kedua sistem rekomendasi e-commerce, yang ketiga asisten virtual cerdas. Jadi saya kasih contoh satu, chatbot layanan publik. Banyak di instansi pemerintahan dan layanan publik di Indonesia telah mengadopsi chatbot AI untuk menjawab pertanyaan dan membantu warga. Contohnya chatbot
Dukcapil di website Kementerian Dalam Negeri yang dapat membantu warga mengurus dokumen kependudukan. Chatbook ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami pernyataan penggunaan dan memberikan respon yang relevan. Untuk yang keempat, ada ide dan usulan mengenai sasaran-sasaran MDG. Yang pertama ada definisi masalah. Untuk bagian ini, saya akan memilih 3 sasaran MDG dan mendefinisikan masalah yang terkait dengannya. Yang pertama, mengatasi kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar populasi dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrim, kurang memiliki akses kebutuhan dasar makanan, air bersih, dan sanitasi memadai. Yang kedua ada mencapai pendidikan yang universal. Masalahnya adalah bahwa banyak anak-anak terutama di negara-negara berkembang tidak memiliki akses ke pendidikan dan pendidikan dasar yang berkualitas. Yang ketiga ada menurunkan angka kematian anak. Masalahnya adalah bahwa banyak anak-anak terutama di negara-negara berkembang tidak dapat bertahan hidup melewati usia 5 tahun karena penyebab-penyebab yang dapat dicegah seperti gizi buruk, penyakit menular, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan esensial. Hal ini menimbulkan penderitaan manusia yang besar dan menghambat pembangunan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua ada desain agen cerdas. Untuk mengatasi masalah-masalah yang telah didefinisikan di atas, agen cerdas dapat dirancang dengan elemen-elemen PES, ukuran kerja, lingkungan, akuator, dan sensor. Yang pertama ada ukuran kerja. Ukuran kinerja untuk agen cerdas ini harus menjadi solusi efektif dan efisiensi untuk membantu pemerintah. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan untuk agen cerdas ini akan menjadi konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari komunitas dan wilayah target yang menghadapi masalah telah diidentifikasikan. Yang ketiga ada akuantor. Akuantor untuk agen cerdas ini menjadi tindakan yang intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah seperti merekomendasi program menginstan kemiskinan dan inisiatif ketahanan pangan yang tertarget. Yang kedua mengusulkan strategi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar termasuk membangun infrastruktur pelatihan guru dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya ada sensor. Sensor untuk agen cerdas ini menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk memahami masalah-masalah penyebab mendasarnya, seperti data demografis dan sosial ekonomi, misalnya tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, pendaftaran sekolah, angka kematian anak. Data geografis dan infrastruktur, misalnya lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, dan data kuantitatif dan survei masyarakat, kelompok fokus, dan wawancara pengaku kepentingan. Cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.